Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang bisa bertemu saudara-saudara pada malam hari ini dalam program Sharing Inspiring. Dan saya selalu berdoa kapan saja Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Kudus berkarya menginspirasi Bapak Ibu sehingga channel ini bisa membawa dampak dalam kehidupan saudara-saudara. Malam ini kita akan melanjutkan renungan kita dan kita akan lanjutkan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Malam ini kita akan membahas siapakah kata kita, khususnya yang dalam Kejadian 26. Nah, materi ayat ini akan kita bahas 2 kali, karena kalau kita bahas 1 kali nanti panjang, karena memang ada beberapa isu nanti yang kita bahas dalam ayat ini, dan kita tentu harus melihat solusinya. Nah, sehingga tidak terlalu panjang, ya. Karena ini kan konsepnya renungan, ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan belajar firman Tuhan. Kami menyadari kami sebagai manusia yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang memampukan kami, yang mengajari kami, yang membimbing kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Terutama kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Secara hamba-Mu ya Tuhan yang mengajarkan firman-Mu, hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan lanjutkan renungan kita dari ayat 26 ya sampai 27. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, memang salah satu kata yang krusial di dalam ayat ini adalah kata kita, ya. Karena ada beberapa pemahaman di sini. Kita akan melihat pemahaman yang berlaku dulu. Sebelum kita masuk kepada kata tersebut, saya mau karena kita pendekatannya malam ini studi kata, maka saya mau itu sebagai pendahuluan terlebih dahulu, karena itu akan mengantar kita. Ya, kalau kita berbicara kata secara umum nih, memang ini secara umum, ini satu kata itu dipengaruhi grammar dan konteks, ya, baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani itu sama saja. Walaupun nanti secara gramatikanya setiap bahasa itu berbeda-beda tapi memiliki persamaan. Ya, mulai dari kalau Ibrani dan Yunani mereka itu menggunakan bahasa yang ada gendernya, ya. Ada maskulin, ada neuter, ada feminin. Kemudian number itu semua ada, ya, plural atau singular, case, ya, case-nya ini aktif atau pasif, case juga bisa macam-macam tergantung daripada itu. Kemudian tenses, nah setiap bahasa memiliki penekanan tenses walaupun nanti ada kemiripan-miripan, ya. Seperti misalnya dalam tensisnya bahasa Ibrani itu berbeda dengan bahasa Inggris, ya. Walaupun kalau misalnya kita paham tensis bahasa Inggris, itu bisa menolong kita memahami kata itu, ya. Kemudian nanti karena kita lagi pendekatan Ibrani ini juga pronoun juga sangat penting, ya. Pronoun, subjek, objek itu pronoun, kata ganti orang, ya.
Itu juga sangat penting. Nah, itu hanya sebagai pengantar saja. Sekarang kita akan melihat ada 3 pandangan dalam Kejadian 1:26. Yang pertama itu, ya, Allah berbicara kepada manusia dalam segala zaman. Pemahaman ini mungkin tidak terlalu familiar atau mungkin sudah familiar, tapi ada juga yang berkata demikian. Kemudian Allah Bapa berbicara kepada Anak dan Roh Kudus. Ini adalah khususnya kaum Trinitarian, ya sangat yakin dengan hal ini bahwa Allah Bapa berbicara kepada Anak dan Roh Kudus. Kemudian pandangan yang berikutnya itu adalah Allah berbicara dalam sidang ilahi. Nah, kita dalam hal ini nanti kita akan membuktikan, ya, kira-kira dari ketiga pandangan ini mana yang paling mendekati. Nah, dan ini pendekatannya tentu seperti yang karena kita tadi bicara studi bahasa, maka kita akan melihat setidaknya dari grammar dan konteks, ya. Tapi yang paling kita tekankan nanti di sini adalah grammarnya, ya. Ya, dalam grammar harusnya masih ada ini verb adjective, ya, harusnya masih ada di sini grammar, ya. Tapi oke, cukuplah itu sampai di sini karena memang masih banyak. Nah, Allah berbicara kepada manusia dalam segala zaman. Pertimbangannya adalah Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kekal, maka Allah tidak terikat, ya. Tidak terikat dengan waktunya manusia, ya. Kita manusia punya waktu, punya keterbatasan, tetapi Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Dia awal dan akhir, ya. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sementara manusia itu ada awal sejarahnya, jelas. Kalau kita belajar kitab Kejadian, awal sejarahnya itu, ya, yaitu nanti kalau manusia, yaitu Kejadian 1:26-27. Kalau penciptaan alam semesta itu Kejadian 1. Tapi kalau Tuhan tidak dimulai dari situ, karena jelas Beresit itu artinya pada sebuah permulaan. Nah, permulaan apa? Permulaan daripada penciptaan. Jadi bukan permulaan dari Allah. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, oleh sebab itu, Allah tidak tinggal diam di dalam ruang dan waktu itu. Allah bebas dan tidak terikat dengan waktu itu. Maka dengan pemahaman ini sangat memungkinkan bahwa Allah bisa berbicara kepada manusia dalam segala zaman. Karena apa? Waktu manusia itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Ya, Tuhan tahu batasnya dan akhirnya, dan itu waktunya. Sementara Tuhan tidak ada di dalam, tidak terikat dengan itu. Itu sebabnya menurut pemahaman ini bahwa Allah bisa saja berbicara kepada segala zaman. Yang kedua, sebelum manusia diciptakan, manusia sudah ada dalam rencana Allah. Kalau kita melihat di dalam, kalau kita melihat di dalam, kalau kita melihat di dalam Mazmur 139, ya, kita lihat Mazmur 139. Sebenarnya Mazmur 139, ya. Saya akan bacakan ayat 16, ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semua tertulis sebelum hari-hari yang dibentuk, sebelum ada pun satu daripadanya. Jadi di dalam rencana Tuhan itu, manusia sudah ada dalam rencana Allah. Karena manusia sudah ada dalam rencana Allah, maka Allah bisa berbicara kepada manusia itu. Nah, ini mungkin secara teologis, ya, bisa
bisa saja hal ini terjadi, tapi apakah demikian? Apakah konteksnya seperti itu? Nah, itu nanti kita buktikan secara gramatikal, apakah demikian atau tidak, ya. Kemudian pandangan yang kedua yaitu Allah Bapa berbicara kepada Anak dan Roh Kudus, ya. Karena alasannya malaikat tidak mungkin diajak menciptakan. Ya, kita tahu bahwa Allah Bapa atau Allah kita itu dia adalah Allah yang komunikatif, ya. Dia berbicara, ya. Dan ya tentu Allah bisa saja berkomunikasi. Artinya Bapa bisa saja berkomunikasi dengan Anak dan Roh Kudus, ya. Dan saya yakin bahwa ketiga pribadi ini komunikasinya luar biasa. Luar biasa dalam arti mereka selalu sepakat dan sekata, ya. Bahkan kalau kita pelajari secara biblika maupun secara teologis, bahwa Roh Kudus dia mengatakan apa yang dia dengar, ya. Jadi luar biasa. Sekalipun demikian, kita bisa melihat di sini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang komunikatif, ya itu intinya. Nah, menurut kaum yang atau menurut pandangan yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara kepada Anak dan Roh Kudus karena alasannya satu. Yang pertama, malaikat tidak mungkin diajak menciptakan, ya. Malaikat tidak mungkin. Yang kedua, manusia tidak diciptakan dalam rupa malaikat. Nah, kalau alasan logis mereka, kalau malaikat diajak menciptakan, maka manusia itu tidak hanya dalam gambar rupa Allah, tapi juga dalam gambar rupa malaikat. Nah, itu sebabnya mereka berkata, tidak mungkin, tidak mungkin malaikat diajak menciptakan. Nah, ini lagi-lagi sebenarnya ada keterbatasan bahasa, ya, antara keterbatasan bahasa dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Tapi tetap aja sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan dari bahasa aslinya, memang ada dua kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kan satu. Itu tadi yang saya bilang keterbatasan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan harusnya asah itu kan menjadikan, ya, bara itu menciptakan. Tapi kita seringkali bahkan dalam Alkitab sekalipun menggunakan kata asa sering diterjemahkan menciptakan, ya. Sering karena memang menjadikan itu dalam pemikiran konteks kita Indonesia sama aja dengan menciptakan. Nah, kita lanjutkan lagi. Allah berbicara dalam sidang ilahi. Ini pandangan berikutnya, Allah berbicara dalam sidang ilahi. Nah, alasannya adalah yang pertama, yaitu Allah sedang mengumumkan atau mendeklarasikan rencananya kepada para bala tentara surga termasuk malaikat. Jadi boleh dikatakan karena manusia itu adalah ciptaan yang begitu spesial dibanding dengan ciptaan dengan mulai dari hari pertama sampai hari kelima, manusia itu diciptakan sangat spesial. Itu sebabnya Allah membuat deklarasi, ya. Allah membuat deklarasi kepada para malaikat dan para bala tentara surga, ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Allah itu adalah Allah yang komunikatif. Tidak mungkinlah dia diam-diaman dengan malaikat di surga, ya. Pasti ada komunikasi.
Ya seperti apa komunikasinya, seperti apa mereka berkomunikasi, ya Alkitab tidak mencatat itu. Yang pasti ya, kita bisa melihat bahwa Allah itu dia Allah yang berkomunikasi. Nanti kita bisa melihat beberapa kali ada sidang, ya, ada sidang ilahi. Nah, jadi bisa kita pelajari juga misalnya dari konteks Matius di mana malaikat Gabriel dia menyampaikan firman Allah, itu tentu Allah yang menyuruh. Berarti ada komunikasi. Jadi jadi kita bisa simpulkan bahwa di sorga Allah itu berkomunikasi dengan para malaikat. Ya, jadi nggak diam-diaman, ya. Ya nggak logis lah satu tempat diam-diaman, ya kan? Yang berikutnya, ayat 26, Allah belum menciptakan, ya, karena nanti ayat itu tidak menggunakan kata bara, ya, belum menciptakan dalam pengertian bara. Ayat 27 Allah menciptakan menggunakan kata bara manusia tanpa melibatkan malaikat. Nah, sekali lagi dalam ayat 27 itu Allah menciptakan atau pakai kata bara manusia tanpa melibatkan malaikat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dari ketiga pandangan ini, yang manakah yang paling mendekati? Ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk menarik sebelum kita menarik kesimpulan, yaitu dengan memperhatikan grammar. Ini kan kita lebih kepada studi kata. Studi kata itu tentu pasti memperhatikan grammarnya, kemudian pasti juga memperhatikan konteksnya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, untuk saya sengaja udah langsung copy paste ke sini. Tujuan saya supaya ya kalau ada gangguan internet tidak seperti tadi terganggu, ya kita bisa melihat di sini ayat 26 ya. Ayat 26 di sini kita bisa melihat yaitu Vayomer Elohim Naaseh Adam Betsalmenu Kit Kitmutenu Feyerdu Figat Hayam Ufeof Ha Samayim Ufa Behema Ufekol Haeret Ufekol Heremes Horomes Al Haeret. Nah, di sini kata yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah yaitu Vayomer Elohim Naaseh. Vayomernya saya cut, yang saya tampilkan adalah Elohim dan Naaseh. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Elohim seperti yang kita udah pelajari dalam Kejadian 1 ya. 1, Elohim itu dia adalah ruler, ya, ruler absolute. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani ini disebut ruler of majesty. Ya, dia adalah ruler. Nah, itu kalau Allah. Kemudian kalau kita perhatikan di sini kata yang dipakai itu bukan kata bara, tapi asah, yaitu naaseh, ya. Jadi menjadikan. Jadi kata yang dipakai itu naaseh. Jadi belum menciptakan di sini, tapi masih seperti menjadikan. Tapi apakah sudah jadi? Nah, kita melihat tense-nya. Tense-nya di sini adalah kitol imperfect. Kitol imperfect ini artinya belum. Akan, kalau dalam bahasa Inggris ini seperti future. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani ini belum selesai. Jadi belum diciptakan karena masih dalam bentuk deklarasi. Nah, jadi ini belum diciptakan sama sekali ya. Mungkin saudara berkata, benarkah demikian? Kita coba lihat grammarnya.
Oke. Kita lihat di sini kitol imperfect ya. Kitol imperfect. Ini adalah tata bahasa Ibrani ya. Jadi ini adalah kitol. Jadi kalau saya melihat sendiri ya itu kitol. Jadi ini adalah tenses yang paling banyak kalau menggunakan kitol, khususnya bagi third singular. Jadi kalau Allah banyak menggunakan ini kitol ya. Ini berlaku kepada semua kata kerja dan semua tenses. Kemudian jadi kita tahu bahwa ini berlaku untuk semua zat dan dia di sini jelas bentuknya imperfect, belum selesai, akan ya. Kalau kita lihat dalam grammar yang lain, ini salah satu kitol. Bentar ya. Oke, sebentar. Apakah tampilannya udah ganti? Oke, sebentar kita ganti ya. PDF. Oke. Oke itu. Oke ini. Ya, mudah-mudahan saudara-saudari bisa lihat dalam yang ini. Ini salah satu menunjukkan imperfect ya. Imperfect dia ini diterjemahkan dia will ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa penciptaan itu secara gramatikal tadi kita bisa melihat bahwa belum ada penciptaan, masih belum terlaksana. Kalau sudah terlaksana, dia pasti menggunakan kata perfect, tapi di kitol perfect ya, ataupun menggunakan wow kitol perfect ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal saudara, memang grammar ini sangat penting karena kita bisa mendalami seperti kata-kata yang sulit seperti ini kita bisa simpulkan. Nah, itu sebabnya seperti di awal saya katakan, saya memang masih belajar ya, belajar dalam grammar ini, tapi bukan berarti sudah selesai sampai di sini grammarnya. Saya masih belajar lebih banyak ya. Bukan berarti saya paling hebat. Setidaknya saya berusaha seakurat mungkin secara gramatikal ya. Kalau misalnya ada kekeliruan, saya juga terbuka untuk belajar dalam hal gramatika ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah bisa melihat bahwa di sini yang penciptaan itu belum terjadi. Artinya belum dilaksanakan, baru dia seperti mengumumkan. Dari mana kita tak mengumumkan ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, dia menggunakan first person ya. Kalau Elohim itu ya dia lebih sering digunakan third person singular ya. Kalau di sini first person, ini artinya orang pertama. Nah, berarti kalau kita pahami dalam konteks bahasa Inggris ya, first person itu saya, second person itu you, sedangkan third person itu she, he, it. Berarti kita bisa simpulkan di sini ya, Elohim ya, Elohim dia menggunakan kata kerja ruler di sini ya. Elohim itu berarti dia sedang berbicara kepada pribadi yang di luar dirinya ya. Mungkin saudara, masa sih ya kan, saya kasih perbandingan di sini. Ini
Elohim, dia menciptakan. Ya, bara Elohim. Kita bisa melihat third person. Tadi saya bilang kalau third person itu berarti he, she, it. Ya, siapa di sini yang he, she, it itu? Elohim. Sementara di sini kita bisa melihat dia menggunakan first person. Berarti Allah sedang tidak berbicara kepada dirinya sendiri. Kita bisa lihat dari verb-nya ini. Kalau Allah yang bekerja di sini, verb-nya pasti menggunakan dia third person. Ya, untuk sementara kita abaikan dulu katalnya ini ya. Katal itu bentuk kedua ya. Itu tadi kita. Jadi kita bisa melihat dari kata kerja naase ini bahwa di sini Allah sedang berbicara kepada orang yang di luar dirinya. Ya. Dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri, tapi jelas dia berbicara kepada di luar dirinya, ya. Secara tidak langsung kalau boleh terjemahkan, saya mengumumkan, mari kita menjadikan. Yaitu bahasa yang bisa kita pahami, ya. Jadi Allah di sini sedang mendeklarasi. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, Allah belum menciptakan. Dari mana kita tahu? Tadi saya sebut kitolnya adalah imperfect. Kitol imperfect itu artinya belum terlaksana. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan ayat, kita bandingkan dengan Kejadian 1 ya. Ya, di sini Kejadian 1 yaitu kita lihat ya di sini Bereshit bara Elohim. Di sini kata bara artinya itu dari katal. Katal itu bentuk dari yang kedua. Supaya kelihatan lagi saya tunjukin ya. Ini katal. Ini tensis utama yaitu kalau ini untuk diskurs kitol. Kalau untuk narasi dia kitol. Kemudian katal itu untuk secondary. Ya. Nah, ini kitol. Ini gambarnya bisa saudara lihat. Jadi menyaksikan secara langsung. Sementara di sini, nah kitol itu dia mendengar. Pendengarnya itu. Jadi yang dia dengar narasi. Dia buat narasi. Jadi dengan kata lain ini kalau ini dalam bahasa Inggris itu bisa disebut direct report ya, direct sentence. Kemudian ini indirect, jadi tidak secara langsung. Oke, nanti kita akan melihat seberapa penting kitol, kitol dan katal ini ya. Nah, kita tadi sudah melihat dalam Kejadian 1 ini bahwa seperti yang saya sebelumnya dalam renungan saya katakan, dalam renungan sebelumnya bahwa kata bara itu hanya disandingkan dengan Allah. Jadi tidak ada ya. Jadi kata bara ini hanya disandingkan dengan Allah karena hanya Allah yang memiliki kuasa ini ya. Manusia tidak memiliki kuasa ini, hanya Allah. Manusia bisa membuat sesuatu yang dari bentuk yang berbeda ke bentuk yang lain, tapi Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Tadi saya sudah tunjukkan perbandingannya di sini bahwa kalau seandainya pasal 2 ayat 26 itu penciptaan, maka harusnya ini menggunakan bara, tapi kita melihat di sini
Ini bara yang katal perfect sudah, artinya penciptaan sudah terjadi, sementara di sini adalah kitol imperfect, belum terjadi. Berarti penciptaan belum dilaksanakan di sini, ini baru pengumuman. Itu pun aseh artinya menjadikan, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, baiklah kita menjadikan, jadi bukan menciptakan, ya. Jadi sekali lagi dalam ayat 26 kita bisa menyimpulkan bahwa Allah berbicara kepada pihak yang di luar dirinya. Siapakah mereka? Yaitu adalah malaikat bersama bala tentara surga. Jadi berdasarkan studi grammar ini kita bisa simpulkan bahwa Kejadian 21 ayat 6 Allah berbicara kepada pihak yang di luar dirinya, yaitu makhluk yang ada di surga, malaikat bersama tentara yang ada di surga. Malaikat tidak terlibat dalam penciptaan. Kata yang dipakai bukan bara, tetapi asah. Asah itu menjadikan, ya. Dan kita bisa melihat tadi kalau secara gramatikal dia masih menggunakan kitol imperfect, belum menjadi katal perfect. Kalau seandainya katal perfect, benar. Tapi karena secara gramatikal dia masih kitol imperfect, maka itu masih dalam tahap deklarasi, ya. Masih deklarasi penciptaan manusia. Tentu masuk akal, ya, Allah sebagai pribadi pencipta, dia mau menciptakan makhluk yang begitu spesial, dia umumkan, ya, dia umumkan, ya. Kenapa? Karena dalam Kejadian 27 Allah menciptakan manusia itu sendiri tanpa melibatkan malaikat. Nah, ini lagi yang tadi saya bilang tanpa melibatkan malaikat. Oke, kita lihat ayat 27. Ayat 27, ya. Fayifra itu berasal dari kata bara juga, ya. Fayifra. Ya, nanti kita lihat gramatikalnya. Fayifra Elohim et ha-adam bet salmo bet selem Elohim bara oto zakar une kefah bara otam. Ya, kita bisa menemukan di sini 3 kali kata bara, ya. Saya sudah kasih tanda di sini. Nah, ini sengaja saya langsung copy, ya. Kadang-kadang kalau menggunakan seperti jaringan tadi, khawatirnya terlambat sehingga memperlambat. Nah, kita bisa melihat di sini wayivra. Ya, tadi kita belajar waikitol consent consentive imperfect, ya. Jadi dengan kata lain ini bahasa narasi, ya. Bahasa narasi lalu dia menciptakan. Tapi karena di sini jelas subjeknya ada Elohim, maka tidak perlu menjadi kata ganti pronoun, langsung saja dibuat maka Allah menciptakan. Kita lihat sekarang di sini waikitolnya itu memang dia menggunakan imperfect, ya. Karena apa? Lagi-lagi ini masih prosedur, ya. Masih seperti narasi, ya. Dari mana kita tahu tadi saya bilang ini narasi? Tadi saya tunjukkan ini seperti kata yang pertama ini dia masih narasi, ya. Narasi, ya. Oke, terlihat ya sekarang. Dia masih narasi. Jadi maka Allah menciptakan. Tapi ini masih bahasa narasi, ya. Bisa terlihat di gambar ini, ya. Oke.
masih bahasa narasi. Oke, ada yang ketinggalan sedikit nih. Sebentar ya, supaya saya tadi sedikit sabar sedikit ya. 27. Saya lupa tadi copy semua gramatikalnya setiap kata bara itu ya. Oke, kita akan lihat. Ini adalah salah satu tool yang bisa membantu kita melihat perbedaan dari setiap kata bara yang ada. Oke. Oke, di sini adalah dia Waikitol. Waikitol berarti masih bahasa narasi seperti yang saya katakan tadi. Jadi seperti pengantar, ya. Pengantar. Jelas dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Itu masih bahasa narasi. Kemudian actionnya kapan? Actionnya itu pada kata yang kedua, yaitu bara. Ya, kita melihat di sini katalnya masih katal perfect. Bukan. Katalnya di sini sudah katal perfect. Kalau di sini dia adalah wow conjunctive imperfect. Jadi bahasa narasi. Ya, sekali lagi, Waikitol itu adalah bahasa narasi dalam bentuk imperfect. Sekalipun kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris dia berbentuk past atau masa lampau, tapi itu bahasa narasi seperti pengantar. Lalu actionnya di mana? Yaitu pada kata bara yang kedua. Yaitu kita bisa melihat di sini dia sudah menggunakan katal perfect. Ya. Kemudian yang kata yang ketiga juga menggunakan katal perfect. Jadi secara gramatikal kita bisa buktikan bahwa Allah sendiri yang menciptakan manusia itu, ya. Allah sendiri yang menciptakan manusia. Nah, kemudian masih tambahan daripada gramatikal ini. Oke. Kita lihat di sini. Ini grammarnya ya. Nah, wow ya, fav atau wow itu fav dengan perfect dan imperfect itu ya, itu bisa mengubah ya di sini bisa mengubah dari yang belum sempurna menjadi sempurna atau mengubah action yang belum sempurna menjadi sempurna. Jadi from incomplete to complete. Nah, kita bisa melihat secara gramatikal di sini bahwa di dalam kejadian 1 ayat 27 ada satu action, ada satu tindakan Allah yang tadi dibuat tuh dalam bahasa narasi, dia belum dibuat action, masih bentuk imperfect. Begitu dia di kata bara yang kedua itu menggunakan kata perfect. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di dalam berdasarkan secara gramatikal, maksudnya kesimpulan kita secara gramatikal, Kejadian 1:27, Allah sendiri yang menyelesaikan penciptaan.
Dalam ayat ini terdapat 3 kali kata bara. Dalam sastra semitik ini menunjukkan atau mengkonfirmasi sesuatu yang absolut. Maka dapat kita simpulkan bahwa Kejadian 1 ayat 27 membuktikan bahwa ketika Allah menciptakan, bukan menjadikan ya, ketika Allah menciptakan manusia, itu menggunakan bara 3 kali ini, bahwa Allah sendiri yang menciptakan. Dan jika demikian, apa yang menjadi kesimpulan kita? Siapa kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26? Kata kita di situ itu Allah sedang berbicara kepada pribadi yang di luar dirinya. Tadi kita sudah melihat, mengkaji secara gramatikal, dan kita kaji secara teliti. Di situ jelas bahwa Allah berbicara dengan di luar dirinya. Ya, Allah berbicara seperti Allah berbicara di luar dirinya. Ya, orang pertama tunggal berbicara kepada di luar dirinya. Berarti saya menghukumkan kepada kalian. Kalau itu bahasa lainnya, tapi di sini marilah kita. Berarti ini ajakan dari orang pertama kepada pribadi yang di luar dirinya. Misalnya sama saya seperti saudara, saya mengajak saudara, marilah kita menjadikan studio. Berarti saya sedang berbicara, mengundang Anda membuat studio. Dari pelajaran ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26, Allah mendeklarasikan menjadikan manusia, ya, asah, menjadikan manusia kepada penghuni di surga. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu, dia adalah pribadi yang pribadi yang berkomunikasi, maksud saya. Yang kedua, di ayat 27 menunjukkan bahwa Allah sendiri yang menciptakan manusia. Jadi pandangan yang paling mendekati dalam perenungan ini bisa kita tarik simpulkan adalah pandangan yang ketiga. Sekian renungan pagi hari ini. Saya Dr. Tulu mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti channel ini. Saya selalu merekomendasikan untuk menekan tombol like-nya ketika Bapak Ibu diberkati dan atau terinspirasi, dan saya juga merekomendasikan supaya Bapak Ibu membagikannya kepada orang lain supaya semakin banyak yang diberkati. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali, ya, bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan belnya supaya tidak ketinggalan. Saya juga meminta dukungan doa bagi Bapak Ibu semua, dukung dalam doa supaya seperti yang saya kerinduan terbesar saya adalah supaya ada studio. Lewat studio ini kita bisa rekaman, tapi juga bisa melakukan pelayanan-pelayanan atau melalui channel ini biar semakin banyak yang diberkati. Tentu butuh juga seperti kamera, laptop. Ya, kalau laptop yang saya pakai sekarang ini masih standar. Kemudian juga sound system, perlengkapan musik, software, dan bersama tim. Nah, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berpartisipasi bisa menelpon saya via WA ataupun WA saya secara langsung, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sampai ketemu besok di renungan pagi.